Renungan Umat dengan judul Berdoa Tak Henti, berdasar dari bacaan surat Kolose pasal 1 ayat 9-14 yang demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita berhenti berdoa? Apakah ketika doa yang kita panjatkan terkabul dan harapan kita tercapai? Doa mestinya tetap dilakukan bahkan ketika harapan dan impian sudah diraih. Mengapa? Sebab manusia dalam perjalanan kehidupannya ke depan akan menghadapi hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Kalau kita sering menyebutnya, tak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Bagaimanakah kita bisa menghadapinya, sedangkan kemampuan kita terbatas? Doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita semua dimampukan menjalani hidup ini. Dikuatkan untuk tetap bertahan dalam penantian dan dalam menghadapi tantangan. Jadi, sudah terkabul ataupun belum doa yang kita panjatkan, baik ataupun buruk keadaan yang kita alami, berdoa itu hendaknya tiada henti. Seperti Rasul Paulus dan rekan sepelayanannya yang senantiasa mendoakan jemaat, secara khusus jemaat di Kolose. Melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, Rasul Paulus menegaskan, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Paulus dan rekannya yang lain telah mendengar tentang iman jemaat, juga melalui pelayanan Epafras, rekan sekerjanya. Oleh karena pekerjaan roh dinyatakan dalam diri jemaat, sehingga mereka percaya, hidup dalam kasih dan pengharapan. Dalam hal ini, pekabaran Injil menyentuh hati dan hidup jemaat di Kolose. Namun itu belumlah cukup. Maka di ayat 9-14, Rasul Paulus menyatakan tak henti berdoa untuk jemaat, agar mereka semakin mengalami pertumbuhan rohani. Doa itu juga disebutkan secara runtut
dengan harapan agar jemaat semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, penuh hikmat untuk memahami kehendak Tuhan, diberi kekuatan, kesabaran, ketekunan, senantiasa bersyukur oleh sebab karya Bapa yang bekerja dalam Kristus Yesus anaknya yang kekasih dalam karya penebusan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah harapan dan doa Paulus untuk jemaat yang dikasihi di Kolose. Melalui doa Paulus ini, kita bersama memahami bahwa doa itu sangat penting dan doa itu hendaknya dilakukan tiada henti. Sepanjang kehidupan ini masih berjalan, marilah melangkah dengan kekuatan doa yang dihunjukkan kepada Tuhan. Melalui teladan Paulus, kita juga belajar bagaimana mendoakan orang lain, seperti Paulus dan rekan sekerjanya mendoakan kehidupan jemaat di Kolose. Dalam kehidupan yang terasa sulit, menegangkan, serta membuat kita cenderung merasa khawatir dan bingung, kita semua diajak untuk saling mendoakan dan terus berdoa. Janganlah berhenti berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta bersyukur atas pemeliharaannya. Ketika di antara kita harus berjarak karena pandemi COVID-19 ini, doa yang menyatukan kita dalam kasih Tuhan, karena melalui doa kita dikuatkan. Mari tak henti berdoa dan saling mendoakan. Doa yang terucap melalui kata-kata tak harus sempurna, melainkan apa adanya dari hati kita. Doa yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta merupakan kekuatan orang percaya dalam menghadapi masa yang tak terduga. Berdoalah tanpa henti, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagi orang yang kita kasihi, bahkan mungkin yang pernah menyakiti. Mari belajar dari Rasul Paulus yang tiada berhenti berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat di Kolose agar semakin baik. Amin. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan agar kami semua senantiasa membangun kehidupan doa untuk tidak hanya mendoakan pergumulan pribadi dan permohonan kami, melainkan juga bagi saudara-saudara kami. Ajari kami untuk tak henti berdoa. Melalui kesempatan saat ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Jatimulyo yang sedang isolasi mandiri atau menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga saudara-saudari kami ini berangsur-angsur membaik dan pulih dari virus COVID-19 ataupun penyakit yang sedang diderita. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang berjuang dalam pelayanannya di bidang kesehatan. Kiranya Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Berkati para pemerintah, berkati program-program, termasuk program vaksinasi dan program-program lainnya. Berkati pula gereja-Mu dimanapun berada dalam melaksanakan kehendak-Mu di tengah pandemi COVID yang sampai saat ini belum berhenti.
kami juga memohon berkat untuk jemaat-Mu, baik itu jemaat GKJ Jatimulyo maupun jemaat dari gereja lain. Dimanapun berada, kiranya semakin dikuatkan dan ditolong dalam menghadapi pergumulan hidup masing-masing. Kami yakin bahwa Engkau berkarya dan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengarkan dan sempurnakanlah. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.